Ibu bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam kemurahan dan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Saudara, apa kabar? Semua baik? Saya berdoa supaya semua saudara dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kembali Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengar firman Tuhan. Walaupun keadaan pandemi COVID ini masih ada, kami tetap mengucap syukur karena Tuhan masih bisa berkarya. Kami bisa mendengar firman Tuhan walaupun secara online. Terima kasih Bapak. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini menjadi saluran berkat hari ini. Dan hamba berdoa buat saudara-saudara kami yang di rumah mereka masing-masing. Mereka tetap semangat, berkonsentrasi, membuka hati lebar-lebar. Sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan boleh memberkati mereka. Mereka semakin teguh berdiri di hadapan Tuhan. Dan mereka semakin mengasihi Engkau. Sekali lagi urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, menjadi saluran berkat hari ini. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, mari yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Ya, puji Tuhan, shalom saudara-saudara kasih. Puji Tuhan karena hari ini kita semua masih dalam keadaan baik dan Tuhan memberkati kita. Saya ingat minggu yang lalu saudara, kita sudah memperingati hari kemerdekaan negara kita tercinta yang ke-75. Saudara, betapa kita bersyukur karena selama 75 tahun ini kita mengalami kelepasan. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan sehingga kita tidak lagi mengalami penjajahan, ya, di mana Belanda menjajah kita selama 3,5 abad. Atau 350 tahun. Dan Jepang menjajah kita 3,5 tahun. Saudara, dijajah itu tidak enak, saudara. Ya, yang punya negara harus tunduk kepada si penjajah. Kita tertekan, terkungkung, terhina, mengalami penderitaan, tersiksa lahir dan batin, saudara. Tetapi puji Tuhan, kalau hari ini kita boleh memperingati hari kemerdekaan negara kita yang sudah 75 kali itu, saudara. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saya percaya semua itu karena kasih karunia kemurahan Tuhan. Memang kemerdekaan itu tidak diberi hadiah dari negara lain atau bangsa lain. Tetapi saya tetap percaya Tuhan itu baik. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga kita sebagai orang Kristen, saudara, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga sudah dibebaskan, dimerdekakan bukan oleh penjajahan Belanda atau Jepang, tapi kita dibebaskan dari belenggu dosa, di mana kita semua terjajah, dicengkram oleh iblis, saudara. Kalau dulu kita disebut orang lama, ya, orang lama itu orang dosa, saudara. Nah, kita hidup pada waktu itu di dalam kerajaan gelap, kerajaan setan, di mana merupakan hukum di situ adalah hukum dosa dan hukum maut. Tapi setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya Tuhan Yesus itu yang memerdekakan kita, kita sekarang hidup di dalam kerajaan terang, kerajaan Allah. Kita tidak lagi disebut orang lama, tapi orang baru, yaitu orang benar, dibenarkan oleh darah Kristus. Sekarang kita hidup di dalam kerajaan terang, kerajaan Allah, dan di situ berlaku hukum kasih dan hukum roh. Betapa kita sungguh bersyukur, saudara. Nah, itu sebabnya kita sangat bersyukur karena Tuhan itu baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita mengalami kemerdekaan,
pada waktu itu 17 Agustus 45, kita bangsa Indonesia bersuka cita, bergembira. Ketemu dengan teman-teman semua teriak, merdeka, merdeka, merdeka. Saudara, itulah pekik kemerdekaan. Ya, kalau dijajah itu menderita tidak enak, tetapi ketika kita merdeka, kita mengalami sukacita, bergembira, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, saudara, maka kita harus merdeka dengan sesungguhnya. Saudara, semboyan dari bangsa Indonesia adalah sekali merdeka, tetap merdeka. Saudara, itu merupakan ya terjadi karena pidato dari Patrick Henry tahun 1775. Pada akhir dari pidatonya, Patrick Henry ini berkata, "Give liberty or give death." Nah, saudara, ketika itu ya perkataan atau semboyan ini terkenal seluruh dunia. Dan banyak orang mengutip, bahkan dipendekkan. Bukan give liberty or give death, tetapi menjadi liberty or death, saudara. Ya, merdeka atau mati. Nah, itu, saudara, menjadi plakat yang sampai sekarang ada di gereja St. John di kota Richmond di Amerika Serikat. Saudara, merdeka atau mati. Sekali merdeka, tetap merdeka. Saudara, setelah kita mengalami kemerdekaan, ternyata Belanda itu tidak tinggal diam. Dia ingin menjajah kembali. Kemudian mereka datang dengan tentara Gurkha dari India, dengan persenjataan lengkap. Mereka mendarat di Surabaya. Tetapi orang Surabaya, saudara, menolak, tidak mau dijajah lagi. Itu sebabnya mereka berteriak, merdeka atau mati. Saudara, walaupun hanya dengan senjata bambu runcing, saudara, dengan persenjataan yang amat minim, tapi dengan tekad membara, bahkan mereka berani mengorbankan jiwa, saudara. Bukan cuma jiwa, tapi blood, sweat, and tears, darah, keringat, dan air mata. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka menolak. Arek-arek Surabaya berkata, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Maka tentara Gurkha beserta Belanda itu diusir, saudara. Itu sebabnya kita bersyukur, saudara. Karena kita tidak bisa dijajah kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan yang pertama di dalam Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat 13 dikatakan, Ia telah melepaskan atau memerdekakan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya yang kekasih. Kita sebagai orang percaya juga sudah dibebaskan, dimerdekakan, saudara, oleh darah Kristus di atas kayu salib. Itu sebabnya kita bersyukur, jangan mau lagi, saudara, dikenakan kuk perhambaan itu. Nah, kata merdeka di dalam bahasa Yunani dipakai kata hilasmos. Hilasmos itu artinya dimerdekakan, dilepaskan, dipindahkan, dihapuskan, dibebaskan. Saudara, kita bersyukur karena kita sudah dimerdekakan, dilepaskan dari penjajahan iblis, di mana dosa mencengkram kita semua. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kemerdekaan. Judulnya adalah You Shall Be Free Indeed, atau kamu harus benar-benar merdeka. Saudara, ketika itu Tuhan Yesus berkata, saudara, di dalam Yohanes 8 ayat 36, Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Jikalau anak manusia itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Mari kita baca dalam Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36 berkata, Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Itulah tema kita hari ini.
You shall be free indeed. Kamu harus merdeka, benar-benar merdeka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita yang sudah dibebaskan, dimerdekakan oleh darah Kristus di kayu salib, kita ini sekarang sudah merdeka? Seperti bangsa Indonesia yang mengalami kemerdekaan itu. Tetapi apakah ada kemerdekaan sesungguhnya? Kenapa sampai sekarang masih ada korupsi yang merajalela, saudara? Mengapa ada berita-berita hoax, ya, ujaran kebencian, banyak manipulasi, saudara? Padahal kita sudah merdeka. Demikian juga orang Kristen. Kita sudah dimerdekakan oleh darah Kristus. Kenapa sampai saat ini kita mengalami juga kebencian, ada iri, ada dendam, saudara? Itu sebabnya saya katakan, kalau kita mau benar-benar merdeka, kita harus melepaskan semua keterikatan itu, kita buang jauh-jauh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali seorang guru bertanya kepada murid-muridnya. Guru ini berkata, negara apa saja yang pernah menjajah kita? Murid-muridnya dengan antusias teriak, Belanda dan Jepang, Pak. Bagus. Lalu gurunya berkata lagi, apakah sekarang kita masih dijajah? Semua teriak, tidak, Pak. Tapi gurunya berkata, kita sekarang ini masih terjajah. Kita dijajah oleh negara-negara Amerika, Korea Selatan, negara RRC. Bukankah itu negara-negara yang memproduksi gadget, memproduksi smartphone, HP? Bukankah kita sampai sekarang dijajah, terikat oleh smartphone, HP itu? Saudara, inilah fenomena akhir zaman, yaitu teknologi gadget sudah menggeser Tuhan keluar dari hidup kita. Sekali lagi, inilah fenomena akhir zaman. Teknologi gadget sudah menggeser Tuhan keluar dari hidup kita. Sekarang ini banyak orang yang terikat HP, saudara. Mulai pagi, siang, sore, malam. Ya, saudara, saya ingat satu kali ada seorang ibu pergi ke pasar, dia lupa membawa dompet, saudara. Lalu dia berkata kepada putrinya yang menyertai dia, "Tidak usah balik, nak. Ibu kenal dengan penjualnya. Bisa pinjam dulu kok." Loh, kemarin ibu kok cepat-cepat kembali? Iya kan, HP-nya ketinggalan katanya. Sebegitu, saudara. Kalau HP-nya ketinggalan, dia kembali. Kalau dompetnya, saudara, ketinggalan, dia tidak kembali. Juga ada seorang bapak, saudara, ketika dia terburu-buru berangkat ke kantor karena terlambat, saudara. Di tengah jalan dia baru ingat bahwa dia tidak membawa dompet. Waduh, lupa bawa dompet. SIM, STNK ada di dompet. Lalu dia berkata, tidak usah balik lah. Toh di jalan tidak ada polisi rahasia katanya. Tetapi kalau HP-nya ketinggalan, dia akan kembali. Istrinya tanya, loh Pak, kok kembali Pak? Ya, HP-ku ketinggalan. Kalau HP-nya ketinggalan, dia kembali. Tapi kalau cuma dompet isi SIM STNK, tidak kembali. Saudara. Juga saya ingat ada seorang anak Tuhan ketika pergi ke gereja, ya, lalu dia lupa, saudara, tidak membawa Alkitab. Lalu dia berkata, tidak apa-apalah, pendetanya baik. Nanti kan sudah disediakan melalui PowerPoint, disediakan firman Tuhan. Kita bisa membaca di situ. Tetapi jangan sampai HP yang ketinggalan, aku akan kembali. Bagaimana 2 jam nanti tidak pegang HP? Saudara, itulah keterikatan. Ya, sesungguhnya kita harus merdeka dengan sungguh-sungguh. Tetapi ternyata kita masih terikat, saudara. Nah, ada survei yang sangat mengerikan, saudara. Ya, dikatakan yang pertama, 20% orang itu melihat HP setiap 10 menit, saudara. Nah, sekarang saya sudah khotbah lebih dari 10 menit. Saudara sudah megang HP, bingung, ya, mungkin ada WA masuk, ada berita, foto apa yang dikirim, begitu saudara ya, bingung. Nah, yang kedua,
dikatakan 22% orang dewasa dan 47% anak-anak muda itu membawa HP ke toilet, saudara. Wah, bayangkan, tidak bisa lepas dari HP-nya. Yang ketiga, 57% orang-orang itu bermain HP di tempat publik, saudara. Entah itu di bandara, di restoran, semua makan HP. Padahal itu kan waktu family time. Harusnya berkumpul itu bercanda, omong-omong. Tapi mereka sibuk masing-masing, saudara, dengan HP-nya. Yang keempat, 30% mereka memakai HP di meja makan. Nah, saya katakan itu family time. Harusnya kita bercanda, bergurau, saudara, ya, cerita-cerita lucu, tapi mereka sibuk dengan HP masing-masing, saudara. Nah, dikatakan yang kelima, 38% orang bermain HP ketika berkendara. Nah, ini kan bahaya, baik yang naik mobil atau naik motor, ya. Apalagi kalau ada lampu merah, mereka tidak lepas buka HP, saudara. Dan yang terakhir, yang keenam, 9% orang itu main HP di gereja saat kebaktian, saudara. Wah, ini sudah terlalu, ya. Kalau ditanya kok pegang HP terus dari tadi, loh, saya akan lihat firman Tuhan, ini Alkitab elektronik katanya, saya mencatat dari sini. Saudara, itu cuma alasan, ya. Semua orang terikat HP, dari muda sampai tua, siang malam, mereka semua mau tidur pun masih main HP. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang saya katakan, you shall be free indeed. Kamu harus benar-benar merdeka, tidak terikat oleh apa-apa, saudara. Tidak terikat apapun. Berapa banyak sekarang, saudara, termasuk hamba Tuhan, terikat dengan apa? Pornografi, saudara. Ada yang terikat onani, masturbasi, itu keterikatan, saudara. Kita harus melepaskannya di dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32, Yesus pernah berkata, "If you abide in me, you are my disciple indeed. You shall know the truth, and the truth shall make you free." Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudara, Yesus sudah memerdekakan kita, saudara. Seharusnya kita tidak terikat oleh apapun. Paling tidak ada 3 tujuan Yesus memerdekakan kita. Yang pertama, orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus akan mengalami, saudara, bebas dari perhambaan dosa. Jadi yang pertama, orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, saudara, dia akan mengalami bebas dari perhambaan dosa. Kita baca dalam Galatia 5 ayat pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, kita dimerdekakan bukan cuma secara jasmani, tapi kita juga dimerdekakan oleh Kristus secara roh dan jiwa. Itu sebabnya kita tidak boleh lagi dikenakan kuk perhambaan, sehingga kita bisa jauh dari Tuhan, kembali terbelenggu oleh iblis, oleh dosa, saudara, dan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, saudara, orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, dia mampu menguasai diri. Ya. 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, kita harus mampu menguasai diri. Harus ada penguasaan diri, saudara. Terutama adanya pandemi COVID ini. Berapa banyak orang yang tidak bisa menguasai diri, kemudian mulai berkeluh kesah, menyalahkan pasangan, menyalahkan Tuhan, saudara.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menguasai diri, jangan bersungut-sungut. Tapi Tuhan mau mengucap syukur di dalam segala perkara. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi saudara dan saya. Jadi yang pertama, saudara, orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, dia akan mengalami bebas dari perhambaan dosa. Yang kedua, dia akan mampu menguasai diri. Dan yang ketiga, saudara, orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, dia memiliki hidup baru. Ya. Roma 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memiliki hidup yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Saudara, orang yang mengalami hidup baru, dia ini memiliki buah roh. Kasih, setia, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, kebaikan, dan penguasaan diri. Kita harus memiliki, saudara, penguasaan diri. Ketika kita hidup baru, kita harus memiliki karakter Yesus. Karakter Yesus adalah lemah lembut dan rendah hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya mari kita memiliki ketiga hal ini. Kalau saudara memang sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka kita harus benar-benar merdeka. You shall be free indeed. Saudara, what next? Setelah kita dimerdekakan, apa selanjutnya? Kalau bangsa Indonesia mulai membangun, saudara, ya, membangun, ada pembangunan di mana-mana. Pembangunan marak di mana-mana, di segala bidang, saudara. Setelah merdeka, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama harus membangun. Seperti bangsa Indonesia, saudara. Membangun infrastruktur, membangun tol laut. Sekarang terakhir membangun kilang minyak. Oh, luar biasa di era Presiden Joko Widodo ini, saudara. Ya, kita dukung terus, kita doakan supaya Presiden Jokowi ini yang hari-hari ini rongrong, saudara, akan dimaksulkan dan lain sebagainya. Kita doakan Bapak Presiden Jokowi ini tetap diberi hikmat oleh Tuhan untuk memimpin bangsa ini lebih maju lagi. Bukan cuma membangun infrastruktur, tapi juga membangun karakter building, saudara. Itu yang paling penting. Begitu juga kita yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, saudara, kita juga harus membangun. Apa yang harus kita bangun? Kita membangun iman kita supaya semakin bertumbuh. Kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita semakin berkenan kepada Tuhan. Membangun iman kita supaya tidak tergeser oleh apapun juga. Ketika saat ini ada pandemi, ada krisis ekonomi. Kalau iman kita mantap, saudara, kita tidak akan tergoyahkan. Tetapi sebaliknya, kalau iman saudara mulai terpuruk, maka cepat atau lambat kita akan jatuh, saudara. Itu sebabnya mari membangun iman kita semakin tangguh di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita berkarya. Bangsa Indonesia itu berkarya. Ya, ada kreatif, inovatif, saudara. Ya, saya dengar ada orang Indonesia yang membangun mobil listrik. Itu kan luar biasa. Di dalam Kristus juga kita harus berkarya, saudara. Ketika gereja tidak bisa beribadah seperti ini, anak-anak Tuhan semua kreatif, ya. Ada live streaming, ada online seperti ini, saudara. Ya, kita mempersiapkan semuanya harus kreatif. Ini ada saudara Aryo yang sedang merekam, saudara. Ya, nanti dia harus mengedit. Kita doakan supaya dia diberi bijaksana oleh Tuhan. Ya, bisa mengedit, ditambah view pemandangan, ya, ditambah hal-hal yang luar biasa. Dia seorang yang kreatif, saudara. Itu kita doakan supaya nama Tuhan Yesus yang dipuji, dipermuliakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian selain membangun,
berkarya, kita harus berdampak. Saya percaya kemajuan Indonesia ini membuat mata dunia melihat, saudara. Kita melihat negara Indonesia bisa terbebas, ekonomi tidak terpuruk seperti Malaysia, Singapura, saudara. Tetapi ekonomi Indonesia maju. Semua mata dunia tertuju kepada Indonesia, saudara, karena Indonesia tangguh. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya kita juga harus berdampak. Yesus berkata, "You are the light of the world." Engkaulah terang dunia, engkau garam dunia. Kita surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Kita harus berdampak menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada, saudara. Kita menjadi saksi Tuhan, ya. Ketika kita profesi sebagai dokter atau sebagai pedagang, kita tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kabar baik, good news, evangelion, dimanapun kita ada, di marketplace kita tetap menjadi saksi Tuhan. Biar nama Yesus saja yang dipuji, dipermuliakan. Setuju, saudara? Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, juga kita percaya selain kita berdampak, kemerdekaan itu membuat kita harus apa? Selain untuk bersaksi, kita harus melayani, saudara. Yesus Kristus, saudara, dia melayani. Ya, kita baca dulu dalam Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan apa? Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Di dalam ayat ini, saudara, tidak ada tersurat dosa apa itu, saudara. Tetapi tersirat dikatakan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita harus melayani. Save to be served. Kita diselamatkan untuk melayani. Yesus Kristus yang adalah Allah yang dahsyat luar biasa. Dia datang ke dunia berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani." Rasul Paulus berkata, "Celaka aku jikalau aku tidak memberitakan Injil." Ini merupakan satu keharusan, katanya. Saudara, rasul yang besar, yang terkenal itu, saudara, dia berkata, "Celaka aku jikalau aku tidak memberitakan Injil." Itu merupakan keharusan, katanya. Dan ada pendeta yang terkenal namanya Billy Graham. Ketika ditanya, pencobaan apa yang terbesar di dalam hidup Bapak? Kita tahu Billy Graham yang sudah meninggal berapa tahun yang lalu, dia tidak pernah terlibat dalam keuangan, tidak terlibat perselingkuhan, saudara. Ketika ditanya, pencobaan apa yang terbesar dalam hidup Anda? Billy Graham menjawab, pencobaan yang terbesar dalam hidupku adalah jika aku tidak melayani. Saudara, kita sudah melihat Yesus yang adalah Allah yang dahsyat, dia datang untuk melayani. Rasul Paulus, rasul yang besar, dia melayani. Pendeta yang terkenal Billy Graham, dia melayani. Siapakah kita kalau kita tidak mau melayani? Kita harus mengucap syukur, saudara. Karena kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia iman kepada Yesus Kristus. Mari talenta yang diberikan kepada saudara, kita kembangkan supaya nama Yesus saja yang dipuji, dipermuliakan. Amin, saudara. Itu sebabnya mari kita mau melayani Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah sampai kepada kesimpulan, saudara. Tema saya hari ini adalah You shall be free indeed. Kamu harus benar-benar merdeka. Jangan sampai kemerdekaan yang kita dapat dari Yesus Kristus lalu kita pergunakan untuk yang lain yang tidak berguna. Tetapi biarlah kita sungguh-sungguh tidak ada terikat lagi. Apapun yang membuat saudara runtuh iman saudara, jangan mau terikat. Kita harus benar-benar merdeka. Nah, saya katakan tadi pada fenomena akhir zaman ini, berapa banyak orang yang terikat oleh gadget yang sudah menggeser Tuhan keluar dari hidup kita. Kita lebih mementingkan gadget daripada yang lain. Ada seorang anak ketika ditanya, saudara, "Kelak kalau sudah besar mau jadi apa?" Anak ini menjawab, "Saya mau jadi HP." Kata, "Loh,
kok mau jadi HP? Iya, kalau saya manggil mama, tidak digubris katanya. Tapi kalau HP-nya yang mau manggil, cepat-cepat ibunya mengambil. Saudara, anak ini mau menjadi HP supaya diperhatikan, dipedulikan oleh mamanya. Sampai sebegitu, saudara. Banyak orang yang terikat oleh smartphone, HP ini. Baik tua, baik muda. Dari pagi, siang, sore, malam, saudara. Mereka terikat. Mari kita buang jauh-jauh. Jangan sampai kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita ternyata sia-sia. Tetapi kita harus benar-benar merdeka. Dan tujuan Kristus memerdekakan kita yaitu bebas dari perhambaan dosa. Yang kedua, kita mampu menguasai diri. Dan yang ketiga, kita memiliki hidup baru. Lalu what's next? Apa yang harus kita lakukan setelah kita dimerdekakan oleh Yesus Kristus? Maka yang pertama, kita harus membangun iman kita. Yang kedua, kita harus berkarya, kreatif, inovatif. Apapun yang saudara kerjakan, biarlah saudara perbuat dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan yang ketiga, kita harus berdampak. Menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya percaya kemerdekaan kita ini sungguh-sungguh merupakan suatu hal yang luar biasa. Yesus sudah memerdekakan kita dari belenggu, dosa, dari cengkraman iblis. Mari kita mengucap syukur, saudara, karena kita sudah dibebaskan semuanya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur, kami semua sudah dimerdekakan oleh darah Kristus. Kami bersyukur Tuhan, biarlah tidak ada satupun yang mengikat kami. Kami hanya rindu meninggikan, mengagungkan Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa buat negara kami tercinta yang sudah merdeka selama 75 tahun. Hamba berdoa Tuhan, biarlah bangsa dan negara kami semakin maju, semakin diberkati oleh Tuhan. Berkatilah Tuhan pemimpin bangsa kami, mulai Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya. Diberi hikmat takut akan Tuhan, memimpin bangsa ini semakin maju. Tuhan, kami berdoa buat pandemi COVID-19 ini, Tuhan segera lalukan dari bumi pertiwi, bahkan dari seluruh muka bumi, supaya kami bisa beraktivitas kembali, bekerja kembali, beribadah kembali, kami bisa refreshing, jalan-jalan, makan-makan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hanya Tuhanlah yang bisa menolong kami. Kami tetap yakin dan percaya Tuhan pencipta langit dan bumi, darat, laut, dan seluruh isinya. Engkau Allah yang maha kuasa, yang bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Tapi kami berserah sepenuh kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Biarlah dengan adanya COVID-19 ini ya Tuhan, berapa banyak orang yang menyombongkan harta, pangkat, kedudukannya. Sekarang mereka sadar dengan virus yang kecil yang tidak terlihat itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang berbalik bertobat, datang kepada Tuhan Yesus. Dan mereka berseru dalam nama Yesus, pasti mereka diselamatkan. Kami terus berdoa buat para dokter, jururawat, tim medis yang berada di garda terdepan, berjuang untuk menangani pasien-pasien yang terpapar COVID Corona ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan senantiasa. Juga kepada keluarga mereka diberi ketabahan, kesabaran senantiasa. Bapak, hamba berdoa bersorak-sorak kami yang sedang mendengarkan khotbah hari ini, kiranya Tuhan memberkati mereka. Apapun yang menjadi cita-cita mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan memberkati, yang menghadapi problem masalah ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini anak-anakmu membuka kedua tangan mereka. Kami tetap percaya Engkau sangat mengasihi kami. Kami berharga, kami mulia di mata Tuhan. Kami yakin pasti Tuhan memberkati kami. Sekarang taruh tangan kiri saudara di dada. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat
yang mengasihi kita semua. Bapa di surga, dalam nama Yesus, Bapa yang maha baik, kami akan memasuki masa-masa yang sulit ini bersama dengan Tuhan Yesus. Pasti ada sukacita, damai sejahtera, ada kemenangan, keberhasilan, keberuntungan turun kepada orang-orang yang mengandalkan dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Saudara, sampai berjumpa kembali pada saat mendatang dengan penuh harapan. Kita tetap percaya Tuhan menjawab kita semua. Doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Sampai bertemu kembali. Tetap semangat saudara. Shalom.